Malam itu di gelanggang tinju Madison Square, Jimmy Braddock baru saja meng-KO lawannya Tuffy Griffith pada ronde kedua pertandingan malam itu. Jimmy adalah seorang petinju kelas berat ringan yang begitu tangguh sehingga belum ada seorang pun yang dapat mengalahkannya dengan KO. Tonight's light heavyweight winner from the great state of New Jersey at 1 minute 46 seconds of the second round. The Bulldog of Bergen, James J. Braddock. Dan malam itu dia dan sang manajer merayakan kemenangan mereka yang ke-10 kalinya secara beruntun. Keluar dari Madison Square, Jimmy kemudian menghampiri dan memberikan tanda tangan pada para penggemarnya. Dalam perjalanan pulang, mereka pun segera membagi hasil pertandingan malam itu. $1,000 for the ring fees, my $26.58, and your $35.44. $886 for Jeanette, $772 for Lou and Whitey. Stick that in your mattress, Irishman. Di rumah terlihat istrinya membukakan pintu, sembari penasaran apakah Jimmy berhasil mendapat bayaran malam itu atau tidak. Ketika terlihat senyum dari Jimmy, dia pun segera memeluknya. Tak lama kemudian anak-anak mereka pun datang menghampiri. Singkat cerita 4 tahun pun berlalu. Selama itu pula Amerika tengah mengalami depresi nasional pada tahun 1933. Tak terkecuali Jimmy yang telah jatuh miskin. Pagi itu Jimmy tak sengaja membangunkan putrinya yang bernama Rosie. Ketika terbangun Rosie langsung meminta makan. Mae menyiapkan hidangan sarapan seadanya. Keuangan mereka terus memburuk. Tagihan gas dan listrik telah berbulan-bulan menunggak. Malam itu Jimmy memberitahukan Mae bahwa dia akan ada pertandingan. Menang atau kalah dia akan dibayar sebesar $50. Dan Mae menyambut baik berita itu. Tampaknya makanan yang tersaji di atas meja tak cukup bagi Rosie. Dia kemudian meminta tambah pada ibunya. Namun Mae tak bisa menurutinya karena sisa daging-daging tersebut untuk saudara-saudara Rosie yang lain. I'm stuffed. I'm absolutely full. I cannot eat another thing. Thick, juicy steak. Like this, Rosie. Wow. Kemudian Jimmy memberikan jatah makannya pada Rosie. Dia pun segera pamit dan kemudian pergi. Dengan perut kosong, Jimmy pergi menyusuri kota untuk mencari pekerjaan apa saja yang bisa membantu perekonomian keluarganya. Di suatu tempat terdapat kerumunan yang sedang mencari kerja. Tampak seorang mandor akan memilih 9 orang di antara orang-orang tersebut yang akan bekerja di pelabuhan. Jimmy pun mengikuti kerumunan tersebut dan sayangnya dia tak terpilih. 1, 2, 4, 6, 9. That's it. Move on. Rekor pengangguran terus meningkat sampai menyentuh angka 15 juta jiwa. Saat pulang dia disambut oleh Rosie, kemudian mengabarkan bahwa kakak laki-lakinya Jay telah mencuri. Jimmy langsung menemui Jay dan memintanya untuk mengembalikan sosis tersebut. Saat pulang, Jay mengemukakan isi hatinya. Dia hanya takut akan dititipkan pada kakeknya karena orang tuanya tak punya cukup makanan. Jimmy memberitahu Jay bahwa miskin tak boleh dijadikan alasan untuk mencuri. Dan dia berjanji apapun yang terjadi dia tak akan pernah menitipkan Jay beserta saudara-saudaranya kepada siapapun. Dengan menangis Jay memeluk ayahnya. Hari pertandingan pun tiba. Joe memberikan motivasi pada Jimmy yang akan bertanding malam itu. Saat asik mengobrol, Jay menyadari bahwa luka di tangan kanan Jimmy belum juga sembuh. Dia sempat marah karena Jimmy tak memberitahunya selama ini. Namun Jimmy kembali memantapkannya. Karena dia butuh uang untuk keluarganya di rumah. Can't get any shifts. We ain't got any cash. I owe everybody money. Dan Joe pun memakluminya. Pertandingan pun dimulai. Dengan keadaan tangan yang terluka, Jimmy bertanding dengan tak baik. Para penonton bahkan kecewa melihatnya. Dia selalu melayangkan pukulan dari tangan kirinya. Di suatu kesempatan Jimmy melayangkan pukulan kanannya. Dan itu menyebabkan luka di tangan kanan semakin memburuk. Dia bahkan hampir kehilangan keseimbangan. Bel berbunyi dan ronde kelima pun berakhir. Saat istirahat, Joe kembali memotivasi dan memberikan arahan sebisanya pada Jimmy, bahkan melarangnya untuk melanjutkan pertandingan. Namun dia menolak dan tetap melanjutkan pertandingan yang hanya dilangsungkan 6 ronde saat itu. Hasilnya, Jimmy bertarung dengan sangat buruk, tapi Joe tak pernah lelah menyemangatinya. Hingga akhirnya Jimmy berhasil dikalahkan malam itu. Para penonton tampak kecewa. Tak terkecuali promotor tinju yang mensupportnya.
Bahkan izin bertinjunya pun dicabut. Jimmy meminta sedikit keringanan karena dia sedang mengalami cedera. Namun Mr. Johnston tak ingin mendengar alasannya dan menyuruh Jimmy pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Mr. Johnston! Ketika pulang, Mae telah menunggunya. Dan Jimmy memberitahu bahwa dia tak membawa apa-apa kali ini. Mae juga merasa sedih mendengar bahwa tangan kanan Jimmy telah patah. Dia mengusulkan akan menitipkan anak-anak mereka ke rumah kakaknya, dan dia akan kembali menjahit sampai ekonomi mereka kembali stabil. I think we need to pack the kids. They could stay at my sister's for a little while. Namun Jimmy menolak hal tersebut dan berjanji bagaimanapun caranya dia akan mendapatkan pekerjaan. Keesokan harinya Jimmy kembali mendatangi dermaga. Seperti biasa, kerumunan pengangguran telah berkumpul di sana mengharapkan pekerjaan. Hari itu mereka akan mengangkut 5 orang pekerja saja. Untungnya Jimmy terpilih menjadi salah satunya. Dia pun memulai pekerjaan barunya di dermaga tersebut. Di sana dia menjumpai teman baru bernama Mike Wilson. Suatu hari Mae mendapati seorang pria di depan rumahnya. Ternyata dia sedang mencabut listrik karena telah lama menunggak. Mae kembali memohon namun pria itu tak bisa berbuat apa-apa karena dia hanyalah seorang pekerja. Dan semenjak saat itu tak ada lagi listrik di rumah Jimmy. Mereka hanya memakai lilin untuk menerangi ruangan. Mereka bahkan mengumpulkan beberapa kayu yang bisa dibakar untuk menghangatkan diri di rumah. Suatu hari anak laki-lakinya yang bernama Howard pun sakit. Itu membuat Mae merasa sangat sedih atas keadaannya saat ini. Belum selesai satu masalah, sudah datang lagi masalah lainnya. Sepulang bekerja, Jimmy mendapati bahwa anak-anaknya telah dititipkan. Karena mereka tak bisa menghangatkan anak-anak mereka di rumah. Kids. And Rosie will stay at my sister's. Boys will sleep on the sofa at my father's in Brooklyn. Jimmy yang mendengar hal tersebut pun marah karena dia telah berjanji pada anaknya bahwa dia tak akan pernah menitipkan mereka pada siapapun. Outside the butcher's, I looked him in the eyes and I promised him with all of my heart I would never, ever send him away. Jimmy terlibat perdebatan dengan Mae. Dengan rasa kecewa, dia pun pergi ke pos peminjaman darurat yang memang disediakan oleh negara. Berharap mendapat cukup uang dari sana, namun sayang uang tersebut belum mencukupi untuk membayar tunggakan listrik rumahnya. Dengan sangat terpaksa, dia pun mendatangi gelanggang tinju Madison Square. Di sana, di hadapan rekan-rekannya dulu, semasa masih bersinar, dia menceritakan masalahnya dan meminta tolong. I had to farm out my kids. 38 cents so I can pay the bill and get the kids back. Went on public assistance and signed on at the relief office. They gave me $19. If you could help me through this time, I sure would be grateful. Sure, Jim. Sure. Good luck. Hey, Jimmy. Jesus Christ, Jim. I'm sorry. Akhirnya setelah listrik berhasil dibayar, anak-anak kembali tinggal bersama Jimmy. Mereka sangat senang saat mendapati listrik kembali menyala. Keesokan harinya ketika Jimmy sedang bermain dengan putrinya Rosie, tiba-tiba Joey mendatanginya. Ternyata Joey memberikan Jimmy sebuah pertandingan. Awalnya Jimmy tak percaya atas apa yang disampaikan Joey, namun Joey kembali meyakinkannya. Dia juga berkata bahwa Jimmy akan mendapat $250 jika menang melawan Con Griffin. Dan komisi tinju telah memberinya izin untuk satu pertandingan tersebut. So we had to find somebody that could throw in a day's notice. Nobody legit. $250. $150, I would fight your wife. $50. 250 bananas. Still. Come there. Tibalah hari pertandingan. Di ruang ganti tampak Joey sedang memberi motivasi pada Jimmy. Ketika itu perut Jimmy berbunyi karena lapar. Let's get the ladder. Kemudian Joe bergegas mencari makanan. Tak lama kemudian dia kembali dengan semangkok hash. Pertandingan besar itu juga disiarkan melalui radio. Kebetulan para pekerja dermaga mendengarnya dan terkejut bahwa yang akan bertanding adalah rekan mereka Jimmy. Mereka pun mendengarkannya dengan seksama. Pertandingan pun dimulai. Awalnya Jimmy terus disudutkan oleh Con Griffin. Bahkan sebuah serangan berhasil mengenainya telak dan membuatnya jatuh kehilangan keseimbangan. Tanpa henti, Joey terus menyemangati Jimmy.
Akhirnya, Jimmy kembali bangkit dan melanjutkan pertandingan. Di ronde kedua ini Jimmy mulai melancarkan serangan dan berhasil mengenai Con Griffin. Selanjutnya Jimmy berhasil membalikan keadaan dan dia kini mendominasi pertandingan. Hingga akhirnya berhasil mengalahkan Con Griffin. Semua orang bersorak senang dan seakan tak percaya akan hasil pertandingan tersebut. Setelah pertandingan, Joey memuji pertandingan barusan. Dia benar-benar terkejut Jimmy berhasil mengalahkan Con Griffin, padahal dirinya hanya sebagai lawan pengganti. Para wartawan berbondong-bondong memotret dan mewawancarainya. Saat akan pulang, Jimmy dan Joe sekilas melihat pertandingan utama malam itu. Di ring seorang petinju kelas berat bernama Max Baer terlihat begitu ganas tanpa belas kasihan menghajar lawannya, dan berhasil menjadi juara kelas berat saat itu. Saat pulang, dia disambut hangat oleh istri dan anaknya. Mereka sangat senang mendengar kemenangan Jimmy, dan malam itu mereka bisa makan sepuasnya. Saat bekerja, tampak banyak pekerja bahkan mandor yang memuji pertandingannya, tak terkecuali Mike. Suatu hari Joe mendatangi rumah Jimmy dan berbicara bahwa komisi tinju akan mengubah peraturannya. Itu berarti Jimmy akan kembali mendapatkan izinnya untuk bertinju. Akan tetapi dengan syarat bahwa Jimmy harus berhenti dari pekerjaannya dan fokus berlatih. Lalu dia memberitahu Mae. Awalnya Mae tampak tak setuju dengan hal tersebut karena saat ini Jimmy telah mendapatkan sebuah pekerjaan dan mereka bisa bertahan sejauh ini. Mae mengkhawatirkan peristiwa di masa lalu kembali terulang di mana Jimmy dipecat dari tinju dan menjadi pengangguran. Namun Jimmy berhasil meyakinkan Mae hingga akhirnya Mae pun memberinya izin. Ternyata di belakang Mae tak benar-benar setuju dengan keputusan Jimmy. Diam-diam dia mendatangi Joey. Di depan pintu Mae memaki-maki Joe. Dan dia terkejut ketika pintu itu dibuka. Didapatinya apartemen Joey yang kosong. Ternyata selama ini dia telah menjual seluruh barang-barang di apartemennya dan uangnya digunakan untuk membiayai latihan Jimmy. Dia juga berjanji akan memberikan Jimmy sebuah pertandingan. Mae merasa terharu dan Joey pun tak tahu mengapa dia seolah memiliki firasat yang kuat terhadap Jimmy hingga rela melakukan hal tersebut. Di komisi tinju, Joey kembali berusaha meminta sebuah pertandingan untuk Jimmy. Namun pihak komisi menolaknya. Joey yang pandai bermain kata-kata terus merayunya. Come on, don't be foolish. We both know the name of this game. Either way, you're a richer man with Braddock back in the ring than if he's not. They ought to put your mouth in a circus. Akhirnya, sang komisi itu pun memberikan pertandingan dan izin bertanding kembali pada Jimmy. Saat Jimmy sedang melakukan latihan, Joey tiba-tiba datang dan memberitahunya bahwa dalam waktu dekat Jimmy akan kembali bertanding. No, please, not in front of the fellas, please. Joe berjanji apabila dia menang di pertandingan ini, Joe akan mencarikan pertandingan lainnya. Dan jika Jimmy kembali menang, maka situasi tentu akan berubah menjadi lebih baik. Dan karir Jimmy akan kembali berada di puncaknya. Pertandingan antara Lewis dan Jimmy pun berlangsung dan terjadi sangat sengit. Jimmy mendominasi pertandingan dan menang melawan Lewis. Tampaknya kejayaan Jimmy telah mulai kembali. Pertandingan selanjutnya pada tanggal 22 Maret 1935 Jimmy bertanding melawan Lasky. Lasky memberikan perlawanan yang sangat berat bagi Jimmy. Dia berhasil mematahkan tulang rusuk Jimmy. Selain itu Lasky juga berhasil memberikan pukulan telak ke kepala Jimmy hingga menjatuhkan pelindung giginya. Pada saat itu Jimmy teringat akan keluarganya, istri dan anak-anaknya. Dia tersenyum dan malah tambah bersemangat untuk mengalahkan Lasky. Dia bertarung habis-habisan mengabaikan rasa sakit demi perjuangan perut keluarganya. Jimmy mulai mendominasi pertandingan. Jab dan hook berbahaya terus dia lontarkan pada Lasky hingga akhirnya pertandingan pun selesai di ronde ke-15. Dan juri memutuskan bahwa Jimmy menjadi pemenang di pertandingan itu. Semua penonton berteriak histeris bangga mendengarnya. Dengan membawa bunga dan kemenangan, Jimmy pulang menemui Mae. Ternyata Sarah, istrinya Mike juga berada di sana.
Sarah memberitahukan Jimmy bahwa Mike telah hilang selama 3 hari, dan dia bingung harus mengadu kemana lagi. Mendengar sahabatnya telah hilang, Jimmy segera bergegas mencarinya, hingga dia tiba di sebuah pengungsian yang begitu kacau. Di sana Jimmy mencari Mike sembari terus memanggil-manggil namanya. Mike Wilson! Nampaknya baru saja terjadi sebuah insiden di sana. Beberapa orang terlihat lemah terinjak-injak kuda. Di sana dia mendapati Mike sahabatnya sedang terbaring lemah terengah-engah. Mike berpesan katakan pada Sarah bahwa dia akan terlambat pulang. Dan sayangnya dia benar-benar tak akan pulang, karena hari itu Mike menemui ajalnya. Dengan rasa sedih, Jimmy membantu proses pemakaman Mike. Suatu hari, Mae menemani Jimmy saat diwawancarai oleh banyak wartawan. Dia benar-benar semakin terkenal sekarang. Kemudian ada yang bertanya tentang Jimmy yang terlihat menebus uang pinjaman, dan mengapa dia melakukan hal tersebut. Lalu Jimmy menjawab, Lately, I've had some good fortune, and I'm back in the black. A country that's great enough to help a man financially when he's in trouble. And I just thought I should return it. Kemudian pertanyaan selanjutnya dilontarkan untuk Mae. Bagaimana perasaan Anda pada Max Baer yang telah membunuh 2 orang di atas ring? Betapa terkejutnya Mae mendengarnya. Ternyata memang benar Max Baer adalah seorang petinju yang mengerikan. Dia pernah menewaskan 2 orang lawannya di atas ring. Malamnya, Jimmy dan Joey membawa istrinya untuk makan malam bersama. Di sana mereka terlihat mengobrol santai. Siapa sangka ternyata lawan Jimmy berikutnya yaitu Max Baer juga mendatangi tempat tersebut. Jimmy segera menghampirinya dan mengobrol santai, bahkan mereka sempat berfoto bersama. Namun sayangnya si Baer tak dapat menjaga omongannya. Dia berkata akan membunuh Jimmy di atas ring saat pertandingan. Dan itu membuat Joey sangat kesal hingga terjadi sedikit kericuhan. Di rumah, Mae terlihat sangat kesal. Sembari menyuci piring, dia terus merasa risau pada keadaan suaminya. Ketika sudah tak tertahankan, Mae memarahi Jimmy dan anaknya yang sedang bermain tinju. No boxing in the house! Because you're not gonna have your skull smashed in too! You're gonna stay in school, and then you're gonna go to college, and you're gonna have profession. Dia segera menyuruh anak-anaknya tidur dan menemui Mae. Terjadilah perdebatan antara suami dan istri tersebut. He's killed 2 men, Jimmy. What's worth it? Huh? What's worth it? I have stood by for all of it. Not for this, Jimmy. I just can't. Saat latihan, pelatih memberitahu Joey bahwa Jimmy telah semakin tua dan mengidap rematik. Tulang rusuknya tak pernah pulih semenjak pertandingan melawan Lasky. Bagaimana mungkin dia bisa menang melawan Baer, sang juara tinju dunia paling mematikan? 13 Juni 1935, hari pertandingan Jimmy melawan Max Baer. Namun wajah Mae tetap saja terlihat murung, dia masih tak rela atas pertandingan itu. Bahkan ketika mengantar, dia tetap tak bisa berkata apa-apa. Jimmy memandangi dan menciumi keluarganya satu persatu. Lalu pergi meninggalkan mereka. Di perjalanan dia melihat beberapa orang memanggil namanya. Mereka menaruh harapan besar terhadap Jimmy dan mendukungnya. Anak-anak Mae dititipkan pada kakaknya. Dia berpesan agar tak menyetel radio. Lalu Mae pergi ke gereja untuk mendoakan keselamatan suaminya. Tanpa disangka ternyata di gereja telah banyak orang yang juga mendoakan keselamatan untuk Jimmy. Ternyata kebangkitan Jimmy menjadi harapan tersendiri bagi mereka karena dia berasal dari kalangannya. Di gelanggang tempat pertandingan, Joey kembali menyemangati Jimmy. Saat dia akan memasang plester ke tangan Jimmy, seorang mengetuk pintu. Ternyata Mae menyusul Jimmy dan berkata bahwa Jimmy tak akan pernah menang tanpa dukungannya. Dan sekarang Mae menaruh harapan besar juga pada suaminya itu. Jimmy berkata Mae sebaiknya pulang dan mendukungnya di rumah saja. Dan Mae akan pulang jika Jimmy berjanji akan pulang ke rumah juga. Jimmy pun akhirnya berjanji pada istrinya tersebut. Kedua petinju telah dipanggil ke atas ring. Arena telah disesaki oleh penonton dan pertandingan itu juga disiarkan secara langsung melalui radio. Banyak pendengar di gereja dan dermaga mengharapkan kemenangan Jimmy pada pertandingan itu. Jim Braddock's rise from the soup lines to #1 heavyweight contender has truly been miraculous. Now, never in all my years have I seen this arena so quiet. Get going, Jimmy! James Dave Braddock, the Cinderella Man, who just a year ago was standing in a bread line. Braddock's a tremendous underdog with the betters, but you wouldn't know it from the reaction of the crowd.
Mae mendapati anak-anaknya diam-diam mendengarkan radio. Mereka juga ingin tahu jalannya pertandingan sang ayah. Melihatnya, Mae merasa tak tega dan membiarkan mereka mendengarkannya. Dan pertandingan pun dimulai. Jimmy dan Baer bertanding cukup sengit di atas ring. Saat ronde kedua, Mac memukul rusuk Jimmy secara bertubi-tubi. Ternyata dia tahu bahwa rusuk Jimmy belum juga pulih. Beruntung mereka dipisahkan dengan bel istirahat. Ketika pertarungan berlanjut, Mac memukul bagian bawah Jimmy dan dia mendapat sorakan dari para penonton. Dan pertarungan masih terus berlanjut dengan sengitnya. Hingga di ronde akhir tak ada dari mereka yang berhasil menang dengan TKO. Dan juri akan memutuskan hasil pemenangnya melalui perhitungan poin. Semua orang menunggu keputusan tersebut. We are winning for the decision. 9-5 winning. Which way? Ladies and gentlemen. Setelah cukup lama, akhirnya diumumkan bahwa telah lahir seorang juara baru. Melalui keputusan mutlak, Jimmy berhasil mengalahkan Mac Baer di atas ring. Semua orang bersorak bahagia. Mae berteriak histeris tak menyangka bahwa suaminya tersebut berhasil mengalahkan sang juara dunia. Dan film pun ditutup dengan beberapa pencapaian Jimmy setelah pertandingan tersebut.